Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Kita ketemu lagi hari ini, alhamdulillah. Kita teruskan pelajaran kita nahwu lanjutan. Dan insyaallah hari ini kita belajar at-tamyiz. Ini tamyiz termasuk ke pelajaran yang penting juga ya, yang memang sering kita pelajari dan masih belum paham. Kita insyaallah belajar di sini khususnya di kelas nahwu ini. Kalau di Baina Yadaik mungkin agak simpel. Baik. Ini tamyiznya, tamyiz yang suka kita pelajari, yang kemarin kita pelajari itu 3 meja yang kayak begitu ya. Kemudian 5 kursi misalkan ya. Atau 4 buku, ini tamyiznya. Ini pelajarannya di sini. Insyaallah ini akan lebih jelas. Di buku Mukhtarat ini silakan dibuka halaman 101. Di kamusnya halaman 137. Di kamusnya halaman 137. Cuman ini anak ngambil dari kebanyakan ngambil dari buku Nahwu At-Tatbiqi ya. Nahwu At-Tatbiqinya di halaman 470. Bagus. Baik. Kita lihat at-tamyiz. At-tamyiz ialah, perhatikan ini. At-tamyiz ialah isim nakirah yang menjelaskan isim sebelumnya, yang mubham. Mubham itu artinya belum jelas. Belum jelas apa maksudnya. Jadi isim nakirah yang menjelaskan isim sebelumnya yang mubham. Dia tamyiz itu isim nakirah ya bentuknya. Kemudian menjelaskan isim sebelumnya yang mubham. Contoh, kalau ana katakan misalkan ishtaraitu isyrina. Ishtaraitu isyrina, misal contoh ya, ana tulis di sini. Ishtaraitu isyrina. Sudah, begini aja. Begini saja, tidak ditambah lagi kata-katanya. Jadi ishtaraitu isyrina, saya membeli 20. Sudah jelas belum kata-katanya? Belum ya. 20 apa? Bingung kan? Mubham gitu ya. Nah, jadi ishtaraitu isyrina, saya membeli 20. 20 apa? Masih ada pertanyaan, masih mubham. Ini kalimatnya belum jelas gitu ya. Kalau kita tambah misalkan ishtaraitu isyrina kitaban. Nah, baru jelas. Saya membeli 20 buku. Nah, baru ini jelas ya. Jadi kitaban menjelaskan kata isyrina. Itu ya, menjelaskan kata 20 itu. 20 apa? Buku. Gitu ya. Ishtaraitu isyrina kitaban. Oh, kitaban berarti dia tamyiz, gitu ya. Dia tamyiz. Ini tamyiznya. Dan dia nakirah, enggak pakai alif lam. Jadi ishtaraitu isyrina kitaban. Ya. Kalau misalkan kita hanya mengatakan ishtaraitu isyrina, ini belum jelas perkataannya. Perkataan apa? 20 apa gitu. Masih ada pertanyaan. Itu yang disebut dengan mubham, gitu ya. Mubham artinya belum jelas. Apa maksudnya gitu ya. Tapi ketika ditambah kata ishtaraitu isyrina kitaban, saya membeli 20 buku. Oh,
Berarti yang dibeli 20 itu buku. Nah, buku ini menjelaskan kata isrin, 20. Nah, berarti kitab ini tamyiz. Paham? Insyaallah Ustaz. Nah, Itu kitabannya karena dia jamak jadinya. enggak, dia mufrad, kitaban mufrad. Kitaban mufrad. Ya. Nah, nanti kita apakah dia harus patah gitu ya, harus kasar nanti pembahasannya. Intinya gini, yang Anda jelaskan dulu sekarang. Nah, ulangi lagi ya. At-tamyiz itu adalah isim nakirah. Nah, ini ya. Isim nakirah menjelaskan isim sebelumnya yang mubham. Jadi isim nakirah menjelaskan kata sebelumnya yang mubham, yang belum jelas. Seperti tadi misalkan Anda contohkan ishtaraitu ishrina. Sampai ishrina, sampai sini ya. Ini saya membeli 20. Masih ada pertanyaan, 20 apa? Gitu kan? Masih mubham kan ya? Iya. Nah, baru ada kitaban. Ini saya membeli 20 kitaban. Ishtaraitu ishrina kitaban. Saya membeli 20 apa? 20 buku. Oh, berarti buku atau kitab ini menjelaskan kata sebelumnya, isim sebelumnya. Sebelumnya kan isim sebelumnya isrin ini ya. Isrin. Nah, kitaban ini menjelaskan kata isrin yang masih mubham, yang masih belum jelas. Nah, ini kitab disebut dengan tamyiz. Paham? Tamyiz dulu, pengertian tamyiznya. Insyaallah ya. Baik. Kalau paham berarti kita masuk ke pembahasannya. Jadi misalkan nanti ini kitaban, kitabun atau kitabin, ada kaidahnya enggak? Ada. Baik. Yang pertama, tamyiz dibagi menjadi dua. Ada tamyiz dat atau mufrad dan ada tamyiz nisbah atau jumlah. Ya. Ini pembagiannya ambil dari buku Nahwu At-Tatbiqi. Kalau di buku Mukhtarat itu nggak ada ya. Di buku Mukhtarat itu simpel banget pembahasannya. Yang saya pikir tadi apa, buku apa Ustaz? Nahwu At-Tatbiqi. Mutau, Nahwu. Apa Nahwu atau? Nahwu At-Tatbiqi yang Ibu beli kemarin ada. Silahkan kalau ada bukunya dibuka. Oh, Masya Allah, iya. Nah, ini dari sana ini anak ringkas gitu ya, ringkas banget. Jadi cukup ini, yang anak ringkas ini cukup, insya Allah ya. Kalau untuk pemahamannya, materinya cukup. Tapi prakteknya tentu harus banyak. Ini yang pertama ada tamyiz dat atau mufrad, tunggal ya. Dan yang kedua ada tamyiz nisbah, jumlah, nanti ini pembahasannya. Sekarang kita bahas nomor 1 dulu. Tamyiz dat atau mufrad. Perhatikan, ialah yang menjelaskan isi mubham. Tahu ya, tadi isi mubham tahu ya? Mubham itu artinya belum jelas. Ya. Ialah, berarti tamyiz itu ialah yang menjelaskan isi mubham yang terlafalkan. Yang terlafalkan artinya dikatakan, ya, diucapkan, itu maksudnya. Terlafalkan maksudnya yang diucapkan, yang ada katanya. Nih, jadi malfud itu artinya terlafalkan atau terucapkan. Ini ada 3 bagian, ada al-adad untuk adad, bilangan, ada al-miqdar, dan ada ma yushbihul miqdar. Ini nanti insyaallah. Nomor 2 dan nomor 3 nanti pembahasannya slide berikutnya. Yang pertama kita al-adad dulu, bilangan. Bilangan ya. Nih, yang sering kita bahas ini baru nomor 1 nih. Jadi al-a'dad min salasatin ila asyaratin. Al-a'dad artinya bilangan. Min salasatin, dari 3 ila asyaratin sampai 10. Paham? Jadi ini nomor 1, bilangan 3 sampai 10. 10. Iya, baik. Tamyizuha, perhatikan, tamyizuha, tamyiznya ya. Kata tamyiznya nanti jam'un majrur. Gunakan jama' majrur. Ingat ini. Gunakan jama' majrur. Wa yu'rabu, dan di i'rabnya ya, di i'rabnya tamyiz tersebut mudhofan ilaihi majrur, yaitu di i'rabnya mudhofun ilaihi majrur. Contoh, kita lihat contoh. Perhatikan kata ini. Ishtaraitu arba'ata aqlamin wa sab'a lauhatin.
Sebelumnya ana katakan dulu, kemarin kita belajar di sini nggak dibahas ya, di sini nggak dibahas. Kemarin kita belajar dilihat untuk menentukan apakah dia arba'ah atau dia arba gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya, nah ini ada nih ada. Al-adad nih ada, nah jelasin. Al-adad yukhaliful ma'dud min haitsu tadhkiri wa ta'nisi. Baik. Berarti gini, yang kemarin jelaskan. 3 sampai 10 gitu ya. 3 sampai 10. Yang pertama disebutnya dengan ma'dud. Ma'dud itu yang dihitungnya ya, ma'dud. Yang kedua itu ada adadnya. Adadnya itu artinya bilangannya. Bilangannya gitu ya. Bilangannya. Misalkan ini misalkan aklam. Ya. Aklam. Aklam itu jama dari apa? Kolamun. Nah, aklam jama dari kolamun gitu ya. Nah, ini yang tulis kolamunnya di sini. Nah, kita lihat ma'dudnya. Ma'dudnya ini aklam berasal dari kata kolamun dan kolamun ini muzakkar atau mu'anats? Muzakkar. Nah, sahih. Muzakkar gitu ya. Nah, berarti adadnya kita butuh apa? Mu'annas. Nah, masih ingat kemarin yang selang-seling itu? Nah, itu ya maksudnya ya. Ini maksudnya. Jadi, kalau al-ma'dudnya yang dihitungnya itu muzakkar, maka al-adadnya mu'annas. Dan sebaliknya, kalau yang dihitungnya nanti mu'annas ya di sini, maka adadnya muzakkar. Ya, paham ini ya? Insyaallah. Sekarang kita kembali ke contohnya. Perhatikan contohnya ini arba'ata aklamin. Kenapa pakai arba'ata? Karena aklam jamaknya dari kolam dan kolam muzakkar ya. Ya, sekarang arba'atanya paham ya? Kenapa menggunakan arba'ata bukan arba'a? Paham? Iya, paham ya? Ada pertanyaan dulu? Coba Ana bertanya sekarang. Kenapa menggunakan arba'ata bukan arba'a? Karena ma'dudnya muzakkar. Naam. Nah, karena ma'dudnya muzakkar, paham ya? Baik. Dan dilihat mudzakarnya dari mufradnya ya, dari kolam ini satu. Baik. Kalau paham, alhamdulillah. Berarti kita teruskan. Perhatikan, kalau kita mengatakan ishtaraitu arba'ata, saya membeli 4. Mubham kan ya? Masih belum jelas kan ya? Kalau sampai sini aja. Nah, jadi ishtaraitu arba'ata, saya membeli 4. 4 apa? Belum jelas ya? Nah, baru kita jelaskan arba'ah ini maksudnya arba'ah aklamin, 4 pulpen. Oh, berarti aklam dia tamyiz. Nah, aklam tamyiz yaitu kata yang menjelaskan kata arba'ah. Dan tamyiznya harus apa? Nah, lihat tadi di sini arba'ah jumlahnya berapa? 3, lebih dari 3. Enggak, arba'ah berapa? Arba'ah berapa? 4 ya. Iya, arba'ah itu 4. Berarti masuknya ke ini yang pertama, yaitu hitungan 3 sampai 10 gitu ya. Nah, tadi tamyiznya harus apa tamyiznya? Jama' majrur. Nah, makanya di sini menggunakan kata aklam, dia jama' dari kolam dan dia kasroh ya, karena kedudukannya harus majrur. Mafhum? Insyaallah ya. Nah, sekarang arba'atanya, kenapa nih arba'atanya? Nah, kalau arba'atanya ini di i'rab sesuai dengan kedudukannya. Perhatikan kata ishtaro itu. Ishtaro itu di situ artinya apa? Saya membeli. Kalau saya membeli berarti saya subjek, membeli predikat, gitu kan? Fi'il fa'il ya. Ya, sekarang arba'atanya berarti dia sebagai apa? Apa? Gimana? Objek. Nah, objek ya. Paham objek? Iya, yang dibeli ya. Nah, objek itu selalu mansub dan arba'ah di sini jumlahnya berapa? Berapa kata maksudnya?
Satu berarti masuk ke mufrad. Untuk mufrad tanda nasabnya apa? Fathah, makanya arba'ata gitu. Mafhum? Nah. Jadi ishtaraitu arba'ata aqlamin. Mafhum itu contoh nomor 1. Insyaallah mafhum ya. Silakan kalau belum paham silakan ditanyakan. Ustaz mau tanya, yang mubham itu kan tadi kata istara itu isrin. Nah. Mubhamnya itu isrinnya apa dari istara itu? Isrinnya. Oh, isrinnya. Iya. Isrinnya, bukan istara itu. Kalau istara itu udah cukup. Saya membeli. Bukan masalah istara itu, tapi isrinnya. Isrinnya apa? 20 apa gitu kan. Belum jelas. Saya membeli 20. 20 apa? Itu. Makanya kitaban tadi menjelaskan kata isrin gitu. Mafhum? Ada pertanyaan dulu silahkan. Oh, jadi kembali yang tadi Ustadz bikin soal istara itu isrina kitaban. Nah. Ini mufrad ya. Karena dia mufrad. Bukan, kalau isrina istrinya itu. Isrin itu 20. Oh, tapi bukan maksud yang dari pengertiannya Ustadz ini yang apa tadi yang Ustadz bilang di sini nih? Kenapa arba'ata? Oh, beda ya. Oh, iya. Kedudukannya sama. Itu adatnya ya, Ustadz. Iya, paham. Nah. Itu adatnya. Nanti kita akan jelaskan istrina juga ya di bagiannya. Nah, sekarang ini yang pertama baru hitungan 3 sampai 10. Ini isrina. Isrina itu ini masuk ke pembahasan nomor 2. Nomor 2 itu 11 sampai 99. Bukan ke sini. Ada lagi sebenarnya ya. Adad mi'ah wa alf 100 sampai 1000. Ada puluhannya yaitu 20, 30, 40 gitu ya. 20, 30, 40 itu ke ahada asyar wa salasa asyar. Tamyiz mufrad majrur. Ini belum dimasukkan berarti ya. Ketinggalan berarti. Itu puluhannya, untuk puluhan 20, 30 nanti insyaallah kita jelaskan. Ini enggak ada di sini pembahasannya. Ana enggak tahu lupa atau mungkin sesuai buku tidak ada. Tapi pembahasannya ada ya. Nanti insyaallah kita jelaskan. Baik. Untuk nomor 1 dulu ini. Untuk nomor 1 berarti gini ya. Ana ulangi lagi. Tadi hitungan 3 sampai 10. Tamyiznya jama' majrur. Jadi tamyiznya nanti menggunakan kata jama' dan harokatnya majrur. Majrurnya sesuai dengan isimnya ya. Sesuai dengan isimnya. Kalau isim mufrad kasrah, kalau isim musanna berarti dia iya, kalau isim jama' taksir kasrah, jama' muannas salim ya, sesuai dengan tanda-tanda i'rab pada isim itu. Yang penting majrur, itu intinya. Kemudian wa yu'rabu mudhafan ilaihi majrur. Nah, berarti aqlam tadi ya, aqlam ini di i'rabnya dia mudhafun ilaihi majrur. Atau tamyiz mudhafun ilaihi majrur gitu. Nah, paham ini ishtaraitu arba'ata aqlamin. Kenapa arba'ata? Kenapa aqlamin kasrah dan menggunakan kata aqlam jama, dan kenapa menggunakan kata arba'ata ada tak marbutohnya bukan arba'a? Mafhum atau tidak? Silakan. Insyaallah ya. Kalau mafhum kita teruskan. Contoh yang kedua, wa sab'a lauhatin. Wa artinya dan, berarti masih sama ya kedudukan dengan arba'ata. Perhatikan, wa sab'a lauhatin dan 7 lauhat. Lauhat ini bisa dikatakan papan tulis atau mading tergantung maknanya ya. Kita katakan papan tulis. Wa sab'a lauhatin dan 7 papan tulis. Ini mencontohkan untuk jama' muannas salim dan dia muannas. Ya. Lauhat ini jama' dari lauhah. Jama' dari artinya apa itu Lauha? Artinya papan tulis atau mading. Papan tulis. Nah,
Lauhah ini ya. Lauhah ini berarti dia apa? Mu'annas. Muannas. Nah, berarti adadnya, hitungannya, bilangannya butuhnya apa? Muzakkar. Mudzakkar. Makanya di sini sab'a. Paham? Ini kenapa sab'a? Iya. Baik, paham ya? Insyaallah. Baik, kalau paham, nah perhatikan wasab'a, sab'a kenapa dia fathah? Karena kedudukannya sama dengan arba'ata, yaitu apa? Objek, maf'ulun bih. Ya, objek atau maf'ulun bih. Mafhum ya? Kenapa dia sab'a fathah? Iya, karena objek sama dengan ishtara itu sab'a gitu. Paham tidak? Ya. Baik. Berarti sab'a kenapa dia fathah? Karena dia maf'ulun bih sama dengan arba'ata gitu ya. Kemudian lauhat, perhatikan lauhat, karena sab'a ini masuk ke hitungan 3 sampai 10 ya, 7. Ya, maka tamyiznya jama' majrur. Maka lauhat menggunakan kata jama' dan dia majrur yaitu dengan kasrah tanda jernya. Karena ini termasuk ke jama' muannas salim. Tanda jernya adalah kasrah. Mafhum? Mafhum ya? Ada pertanyaan? Silakan. Berarti gini, kita i'rabnya sama yaitu sab'a sama dengan arba'ata yaitu maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Aklam sama dengan lauhat, cuman bedanya alasannya saja. Kalau aklam dia mudhafun ilaihi majrur, tanda jarnya kasrah karena jama' taksir. Kalau lauhatin dia mudhafun ilaihi majrur dan tanda jarnya juga kasrah. Jama muannas. Naam, alasannya jama' muannas salim. Itu saja. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Silahkan, ada pertanyaan dulu silahkan. Takut bingung silahkan ditanyakan. Satu soal aja dulu itu. Kalau paham kita alhamdulillah. Pokoknya intinya kedudukan yang itunya mesti hafal juga kan yang Ustaz bilang itu. Apa? Masdub, nasab itu yang majrur itu ya. Tetap itu kepake. Iya kepake semuanya. Harus begitu. Harus begitu. Mafhum? Silahkan ditanyakan dulu, silahkan. Nomor 1 aja dulu ya. Bilangan 1, 3 sampai 10 silahkan. Silahkan ditanyakan. Mafri? Paham berarti ya? Paham tidak? Paham ya insyaallah ya? Tapi silakan kalau nggak paham silakan tanyakan. Kita ulang-ulang nggak masalah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya? Baik. Kalau paham kita teruskan. Kita teruskan ya. Kedua. Perhatikan dua ini. Bagian 2 maksudnya. Tadi hitungan 3 sampai 10. Tadi hitungan 3 sampai 10. Ingat ya, 1 dan 2-nya nggak dibahas di sini. Jadi yang kedua, hitungan al-a'dad min ahada asyara ila tis'ati wa tis'ina. Bilangan dari 11 sampai 99. Ini termasuk puluhan ya. Ini termasuk puluhan ternyata. Jadi sama. Tamyiznya sama dengan yang tadi kita contohkan ini. Ishtara itu isrina kitaban ini. Sama dengan ini. Jadi tamyiznya itu sama. Jadi yang pertama berarti hitungan 3 sampai 10. Yang kedua hitungan dari 11 sampai 99. 11 sampai 99. Tamyiznya bagaimana? Lihat tamyiznya. Tamyizuha mufrad mansub. Perhatikan ini, mufrad mansub. Mufrad apa maksudnya mufrad? Tunggal, betul. Mansub apa mansub maksudnya? Itu kalau misalkan bilangnya mansub, nah fathah misalnya di mufrad gitu kan? Nah, fathah.
Karena dia mufrad. Mufrad itu untuk mufrad mansubnya hanya fathah. Gitu ya. Berarti dia katanya kata mufrad dan fathah, gitu maksudnya. Mafhum? Ya. Iya. Kita lihat contohnya. Wa yu'rabu. Nah, i'rabnya nanti di i'rabnya tamyizan mansuban. Tamyiz mansub. Tamyiz mansub. Kalau ada pertanyaan tanyakan ya, karena ini pembahasan termasuk pembahasan yang penting ini. Kita contohkan, lihat contohnya. Hadara ahada asyara. Nah, ahada asyara artinya berapa? 11 11. 11 ya. 11. Nah. Ahada asyara taliban. Hadara artinya hadir ya. Artinya hadir. Ahada asyara. Ini ahada asyaranya pembahasannya di sini nggak dibahas juga ya. Nanti insya Allah akan dibahas, yaitu kedua-duanya 11 ya. 11 sampai 19 itu dua-duanya fathah gitu. Jadi ahada asyara fathah semuanya gitu. Jadi namanya tamyiz mabni. Jadi dua-duanya, dua bagiannya itu fathah itu maksudnya. Kemudian taliban. Perhatikan kata taliban. Taliban ini jumlahnya berapa? 1. 1 mufrad ya. Dan dia kenapa taliban fathah? Karena mansub. Ya, karena tamyiznya harus mansub ya. Hitungan dari 11 sampai 99 tamyiznya itu harus mansub. Jadi tidak boleh hadara ahada asyara talibun atau talibin atau tulabin, tidak boleh, tapi menggunakan kata mufrad dan harus mansub. Berarti hadara ahada asyara taliban. Mafhum? Ustaz, kok siswanya mufrad sih, kan 11, harusnya siswanya maksudnya bukan ke jamak gitu. Nah, ya. Nah, ini tamyiz, pembahasan tamyiz makanya. Bukan jamak. Nah, ini pembahasan tamyiz begini. Ya. Jadi tamyiznya hitungan, ini kan untuk hitungan. Hitungan dari 11 sampai 99 menggunakan mufrad mansub gitu. Paham? Ingat, itu ketika kita misalkan mengatakan ahada asyara itu jamak, betul jamak. Nah, ketika kita mengatakan 11 siswa, maka pembahasannya harus kita gunakan, yaitu tamyiz. Ini pembahasannya, tamyiz di sini ya. Tamyiz di sini. Jadi tamyiznya bukan berarti 11 siswa itu karena jamak, kita menggunakan kata tolibnya juga pakai jamak. Enggak, ini pembahasan tamyiz. Kalau dia masuk ke pembahasan tamyiz, nah, maka gunakan tamyiznya yaitu untuk 11 sampai 99 menggunakan mufrad mansub itu. Mafhum? Insyaallah. Sekarang paham tidak ahada asyara taliban itu? Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya gini. Hadara ahada asyara. Hadir 11. 11 apa? Masih mubham kan ya? Nah, taliban ini menjelaskan ahada asyara. Menjelaskan kata ahada asyara. Berarti taliban ini tamyiz. Dan tamyiznya, ingat kaidahnya. Hitungan 11 sampai 99 menggunakan mufrad mansub. Dan talibnya ini berarti talibannya ini di i'rabnya sebagai tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ini. Ana tulis i'rabnya ini. Masyaallah, ini sangat memudahkan sekali ya. Ini PDF ini memudahkan sekali. Rangkuman. Bagus beneran ya. Paham ini yang hadara ahada asyara taliban, paham? Paham. Nah, kalau paham kita teruskan. Wasalasa asyrota talibatan.
Perhatikan ini. Wasalasa asyrata talibatan. Salasa asyrata apa artinya? 13. 13. Nah, 13. Berarti kalau 13 ini masuk ke hitungan 11 sampai 99 ya. Naam, berarti dia tamyiznya, tolibatannya ini harus mufrad dan harus mansub, makanya tolibatan. Paham? Ya Ustaz, Nah. insyaallah. Sekarang perhatikan mu'annas dan mudzakarnya. Perhatikan mu'annas dan mudzakarnya. Nah, Kak, aku mau tanya kalau silakan. tadi kan arba'atan itunya Arba'ata. kan ada mudzakar. Nah. Ini kan ahada, asyara itu kan mudzakar ya Kak. Naam. Terus yang itu wasalasa, astrota juga itu Talibatan. manas ya. Naam. Enggak, salasa mudzakar. Yang muannasnya asyrota talibatan. Oh, yang itunya muannasnya yang asrotan talibatan, Naam. wasalasanya Mudzakar. berarti nggak ada mudzakar muannas. Nah, ini baru mau dijelaskan sekarang. Oh. Ini. Ya. Jadi gini. Adat ma'dud mungkin ya. Betul. Jadi gini, lihat, perhatikan. Ingat ya, yang pertama dilihat adalah ma'dudnya ya. Perhatikan tolibatan. Tolibatan ini apa? Mu'annas. Nah. Tolibatan ini mu'annas. Lihat toliban. Toliban ini Mufrad. mudzakar. Bukan mufradnya, maksudnya jenisnya ya. Iya, mudzakar. Ya. Perhatikan ini, kalau dia isimnya muannas, maka asyrahnya pakai muannas. Kalau Oh ya, Naam. sama berarti. Iya. Kalau mudzakar, maka isimnya asyrahnya pakai mudzakar juga. Zakar ya. Iya, untuk yang depannya tetap mudzakar. gimana udah Afwan Ustaz? Ana ulangi. Perhatikan kata tolibah. Tolibah kan mu'anas. Ya. Ahada asyara kaukaban. Snaya asyra. Samanina tis'a wa tis'una na'jatan. Gini. Jadi kalau tolibatan perhatikan kata ma'dudnya, artinya yang dihitungnya gitu. Yang dihitungnya. Kalau yang dihitungnya mu'anas, maka asyaranya pakai asrota, pakai mu'anas juga. Ini. Sudah? Paham tidak? Jadi adat ma'dud. Ini termasuk adat ma'dud bukan? Nah, Ya, termasuk nggak adat pakai ma'dud. adat madud. Ya. Ini adat Mufrad ma'dud. mu'annas, mufrad muzakkar gitu aja ya. Bukan ininya, maksudnya ini. Kita menentukan apakah dia mu'anas atau mudzakar. Ini maksudnya ini. Kita menggunakan asyara atau asyrota gitu kan? Ini kan beda ya? Nah. Iya. Oh, naam. Iya. Iya, paham. Iya. Iya, paham. Kita lihat kata ma'dudnya. Tolibah ini kan mu'anas. Mu'annas. Maka asyaranya kita menggunakan mu'anas juga menjadi asyrota gitu. Ya. Paham? Insyaallah. Kemudian toliban dia mudzakar. Maka asyaranya juga pakai mudzakar. Ini asyara. Mafhum? Ya. Itu maksudnya. Apa? Itu tadi yang Bu Yanti tanyakan itu ya. Tapi yang depannya Jadi tetap sama muzakkar aja kayak. Naam, ahada rasanya mudzakar. Baik, ana taruh ini. Jadi ini contoh bilangan yang 11 sampai 99 untuk al-adad min ada asal. Enggak, kalau 20-an beda lagi hitungannya. Ini untuk belasan saja. Oh. Iya, kalau 20-an kan wahid wa ishrun gitu kan. Itsnan wa ishrun udah beda. Ini untuk belasan. Ini untuk belasan saja. Tapi kalau misalkan 20 ya, misalkan 20 tadi nih, ishtara itu ishrina, karena kan mansub. Iya, jadi gini. Berarti kan ini masuk ke sini ya, yang 20 tuh. Ana jelaskan ishtara itu ini. 20 masuk ke nomor 2. Iya, ishtara itu ishrina.
kitaban. Perhatikan ini. Ishrina. Ishrina. Ishrina artinya 20 ya. Berarti 20 kan masuk ke 11 dan 99 kan? Iya. Nah, Ya. baik. Perhatikan sini. Ishtara itu artinya apa? Istaroi. Saya membeli. Saya membeli. Berarti di sini sudah ada apa? Fiil dan Subjek predikat. na'am, berarti subjek dan predikat. Sekarang kenapa nih isrina bukan isruna gitu ya? Kenapa bukan isruna? Asalnya kan isruna pakai waw ya. Iya. Masih ingat nggak apa yang tanda rofanya itu pakai waw? Masih ingat nggak? Isim apa yang tanda rofanya pakai waw? Asma. Alam. Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, na'am. Salim. Iya. Kemudian apa lagi? Asma. Asma al-khamsah, na'am. Ini masuk nggak ke asma al-khamsah? Masuk nggak? Isrina ini. Masuk nggak? Kira-kira kalau misalkan Anda bertanya gini ya. Kalau misalkan Anda bertanya, kira-kira nih isrina ini masuk, itu kan yang tanda rofanya pakai waw itu kan ada dua ya. Ada jamak mudzakkar salim sama jamak sama al asma al khamsah gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, kira-kira isrina ini masuk ke jamak mudzakkar salim atau ke al asma al khamsah? Nah itu lihat itu rumus itu. Saya nggak kebawa loh. Mudzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak masuk ke al asma al khamsah? Karena dia itunya mansubnya itu kali. Enggak ada aku. Naam, sah itu intinya. Al asma al khamsah itu dikhususkan untuk yang 5 kata tersebut. Masih ingat katanya? Yang ada 6 itu. Naam, yang ada 6, tapi yang dibahas itu cuma 5. Itu ya? Iya, paham? Itu. Baik, berarti isrina ini tidak masuk ke al asma al khamsah karena bukan kata-kata yang dibahas di sana gitu. Paham? Paham ya? Berarti ini isrina atau isruna masuknya ke jamak mudzakkar salim. Paham sampai sini? Nah, baik. Nah, sekarang kalau paham, perhatikan. Tadi istaro itu udah ada subjek dan predikat, fiil fa'il ya. Iya. Berarti setelah fiil fa'il jadi apa? Maf'ulun bihi atau objek. Nah, maf'ulun bihi atau objek. Dan maf'ulun bihi selalu apa? Mansub, begitu kan? Nah, Ya. taib. Mansubnya untuk jamak mudzakkar salim dengan apa? Ya. Dengan ya ya. Dengan ya. Masih ingat? Ya. Ya. Nah, makanya kenapa di sini bukan isruna tapi isrina? Karena ini termasuk ke jamak mudzakkar salim. Salim. Iya, disebutnya dengan mulhaq gitu ya. Mafhum? Jadi kenapa ini ishtaraitu isrina? Isrina berarti dia maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah ya karena termasuk ke jamak mudzakkar salim. Iya, paham ya? Sampai situ. Yes. Baik, kalau paham kita teruskan. Tadi kan kalau kita mengatakan ishtaraitu isrina masih mubham kan belum jelas ya. Saya membeli 20. 20 apa Oh, gitu? iya. Iya, belum jelas ya. Maka harus ada tamyiznya yang menjelaskan gitu ya, yang menjelaskan kata isrina. Nah, 20 ini masuk ke nomor 2 yaitu 11 sampai 99 ya. Iya. Kalau 11 sampai 99 tamyiznya tadi harus apa? Mufrad mansub. Ya. Berarti kita tambahin kata mufrad mansub, berarti kitaban dia mufrad dan mansubnya dengan fathah. Berarti ishtaraitu isrina kitaban. Kitaban dia tamyiz mansub dan nasabnya fathah karena mufrad. Mafhum? Yes. Ya. Nanti tingkatannya sama. Tingkatnya ada 20, 30, 40 sampai 90 sama. Jadi tamyiz mansub, mufrad mansub gitu ya. Tamyiznya mufrad mansub dari 11 sampai 99. Intinya tamyiznya mufrad mansub. Jadi kalau kita ganti nih isrina dengan salasun 30, berarti ishtaraitu
Baik, coba nih. Benarkan ya, benarkan yang salah. Ana tulis. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak? Mana di sebelah mana Ustaz? Ustaz tulis mana sih? Ini di Nggak atas. kelihatan. Di atas. Oh, di atas. Ya, ya. Ana Oh, ulang. ya, oke. Iya. Ada? Ya. Kelihatan ya? Nah, Ana Ya. tulis lagi, Ana tulis ulang. Baik, nih, Ana perbesar. Ini shin ya, ini shin. Ini pahami aja. Agak susah tulis. Ishtaro itu nam. Ishtaro itu misalkan ini kalau udah lama tuh agak susah nulis di PowerPoint. Kelihatan ya tulisannya ya. Anda baca ini ishtaro itu salasuna aklamin. Yang benar bagaimana? Kelaman. Yang benar bagaimana? Ishtaro itu benar tidak? Istara itu benar. Benar. Salasuna benar tidak? Salasuna Benar. Itu kan 3, salah tuna. Salasuna artinya apa? Anas jamamus jakas. Salasuna artinya apa? Salasuna. 3 Tiga. apa? 3. Oh iya belum. Kalau salas itu 3 taunya Salas. 3 ya. Kalau ada suna itu apa ya? 30 ya. Iya. Bukan. Salasuna itu artinya 30. Salah ya, 30, Ustaz. Ustaz. Iya, salasuna artinya 30. Oh, 30. Iya, salasuna arbauna khamsuna situna ada una ujungnya itu puluhan ya. Oh, Gitu. Suna Iya, berarti salasuna ini apa? 30. 30. Tapi betul nggak itu salasuna? Coba Anda tulis supaya lebih jelas ya. Anda tulis pakai ini. Pakai keyboard. Bentar. Pindahin biar lebih jelas, biar paham gitu maksudnya ya. Kita ambil kata dari sini. kan ada. Harus masuk. Nah, Maksudnya itu kelihatan ini tulisannya? Ister tamyizu Tamyizdat. Anda tulis ulang ya. Tulis di sini biar lebih besar, tulisannya lebih jelas. tamyizut mufrad. Nah. Oke. Bentar. Nih. Anda tulis salasuna ishtaro itu apa? Ishtaro itu salasuna aklamin. Ini ya. Benarkan yang salah. Tadi gitu kan perintahnya. Ya. Ya. Ishtaro itu salasuna aklamin. Ini lebih jelas ya. Nih, ishtaro itu salasuna aklamin. Benarkan yang salah. Ya. Ishtaro itu benar ya? benar. Oke, ishtaro itu benar. Salasuna. Alatuna benar. Harusnya aklaman. Apa? Salasuna apa tadi? Aklaman. Salatuna aklaman harusnya Ustaz. Salasuna aklaman. Ya.
Baik, ada lagi pendapat lain? Salasuna nanti aklaman tadi satu. Ini sesuai ikut hitungan itu kan tadi. Aklaman. Gini berarti salasuna berarti benar gitu ya. Cuman aklaman yang salah gitu. Iya. Baik. Salasina. Salasina, kenapa salasina? Karena jamak muzakkar salim. Nah, karena jamak muzakkar salim. Nah, mafhum? Kenapa salasina? Karena jamak muzakkar Iya, salim. jamak muzakkar salim dan dia kedudukannya apa? Maf'ulun bihi, gitu kan? Iya. Iya, mansub. Baik, berarti yang benar istaraitu salasina. Sekarang aklam. Aklam yang benar apa? Aklaman. Aklaman. Baik, kenapa Karena aklaman? mufrad. Aklam ini mufrad? Mufrad, nah kalau itu harus fathah untuk mansubnya. Hah? Benar ya? Mansub dengan fathah. Baik, Fathah. coba kita gini. Nah. Ya. Ini Ustaz yang contoh yang Ana lihat dulu tadi. Perhatikan ini. Tadi tamyiznya itu ana iya. Mansub tuh. Ana pindahkan ke sini ya tamyiznya ya. Perhatikan, lihat sini. Tamyiznya itu, nah ini, tamyiznya itu dia harus apa tadi? Mufrad mansub gitu kan? Ya. Nah, mufrad mansub. Sekarang kita cek dulu satu-satu. Aklam ini mufrad atau jama'? Jama', berarti ganti dengan mufrad, gitu ya. Mufradnya apa? Kolam. Nah, gitu. Nah, kolam ya. Nah, sekarang lihat ini harus apa? Mansub. Berarti tanda nasabnya untuk kolam apa? Fathah. Nah, gitu. Berarti istaro itu salasina kolaman. Oh, iya. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah mafhum ya. Mafhum? Yang mau bertanya silakan. Ustaz, contohin lagi. Contoh lagi, misalkan kita ganti ya. Nih, anak ganti ini. Misalkan katanya syaribtu, misalkan ya ini. Syarib atau akaltu misalkan ya. Akaltu, jangan syaribtu. Syaribtu nanti kembung perutnya. Akaltu, misalkan ya. Akaltu misal khamsuna Akaltu saya makan. Naam, akaltu saya makan. Khamsuna misalkan apa misalkan ya? Bertukol misalkan. Nah, misalkan akaltu khamsuna burtukolun misalkan. Nih, anak kasih harakat dulu. Kalau enggak tufahun boleh dianggap. Iya. Burtukolun apa artinya? Artinya apa bertukol? Jeruk. Oh, jeruk. Nah. Khamsuna. Nah. Burtukolun. Taib. Nih. Lihat nih, perhatikan. Tadi untuk bilangan ini khamsuna ini masuk berarti ke 11 sampai 99 ya. Iya, berarti tamyiznya masih ini sama nih. Sekarang akaltu. Akaltu ini benar atau salah? Betul. Benar ya. Betul. Ini sudah ada apa? Subjek dan Ya, predikat. Sekarang khamsuna. Khamsuna artinya berapa ini? 50. 50 ya. Khamsuna itu 50. Nah. Khamsuna yang benar apa? Khamsuna atau apa? Khamsina. Kenapa khamsina? Karena jamak muzakkar salim. Kenapa jamak muzakkar salim? Alamatnya ya. Naam, dan dia harus apa nih di sini? Mansub. Kenapa mansub? Karena tadi yang tamyiznya itu tadi Kenapa mansub? Maf'ulun Maf'ulun bi. bih. Nah, itu ya. Maf'ulun bi. Tadi kan sudah ada subjek dan predikat kan? Ya. Ya, di sini mansub karena dia maf'ulun bi, gitu. Mafhum? Ya. Baik. Ya. Nah, sekarang nih burtukolun. Apa yang benar? Apa? Yang 50 itu tamyiznya apa tadi? Tamyiznya apa?
Mufrad. Nah, burtukol ini mufrad bukan? Mufrad. Mufrad. Sudah ya? Berarti harus mansub. Dan tanda nasabnya apa? Fathah. Berarti apa? Burtukolan. Burtukolan. Begitu. Burtukolan. Gitu. Jadi salah kalau burtukolun, tapi burtukolan. Akaltu khamsina burtukolan. Gitu. Jeruk kalau jamaknya apa Ustaz? Kalau makanya belum tahu. Burtukolat. Kalau nggak salah jamak muannas ya kalau nggak salah. Burtukolat. Coba nanti cari di kamus. Ana nggak pasti. iya. Coba. Jamaknya. Oke, berarti paham ini ya. Berarti akaltu khamsina burtukolan. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Hitungan 3 sampai 10 dan 11 sampai 99 dulu. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada coba kita contohkan lagi. Misalkan ya, ini akal tuh khamsuna burtukolan 50. Sekarang kita yang beda. Jangan 50. Misalkan saya makan 99 apel misalkan ya. Misalkan nih. Ini hanya contoh ya. Akal tuh 99. Perhatikan ini. 9 apa? Tis'ah. Naam. Tis'una. Naam. Watis'una tufahin misalkan ya. Misalnya gini. Akal tuh tis'u wa ini tak ya. Watis'una tufahin. Baik. Akal tu tis'u wa tis'una tufahin. Apa yang salah? Tis'u. Tis'unya ganti tis'ah. Nah, tis'unnya diganti dengan apa? Tis'a. Naam, pakai ain, pakai takmal ya. Tis'anya harokatnya apa? Tis'atan. Tis'atin. Tis'atin. Tis'atin wa tis'ina. Gitu kan Ustaz? Tis'atin. Tis'atin wa tis'ina. Kenapa tis'atin? Tis'an. Wa tis'ina. Hah? Enggak, ini dulu tis'ah ini. Tis'ah ini harokatnya. Kenapa tis'atin? Tayo, ana tulis tis'atin. Kenapa tis'atin? Harus ada alasannya kenapa dia harokatnya kasroh. Perhatikan kita. Karena dia dengan kasroh. Hah? Ini kan muannas salim. Kan mau nyambung ke 99 Iya. gitu. Lihat sini. Perhatikan. Akal tu ini di sini sudah ada apa? Subjek dan predikat. Gitu kan? Berarti itu objek. Nah, berarti ini apa? Objek atau maf'ulun bi. Berarti harokatnya apa? Tis'atan. Tis'ata. Gitu ya. Tis'ata ya, bukan tis'atan. Oh, Sahih. Tis'atan sahih, tis'atan. Tis'atan sahih. Kemudian watis'una. Watis'una. watis'ina. Naam, saya kenapa watis'ina? Karena kan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar Karena salim, nam. Ilahi, karena dia mudhafun ilaih. Posisi siap. Tadi kan tadi. Nasabnya Watis'ina terus. Ustaz, Naam. itu tis'atan atau tis'ata? Tis'atan. Tanwin ya, Ustaz. Naam, tanwin. Tis'atan. Dan watis'ina dia bukan mudhafun ilaih ya. Bukan mudhafun ilaih. Tapi sama kedudukannya. Mansub juga, maf'ulun bih. Oh, gitu. Naam. Contohnya ada tuh dalam Al-Quran. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan.
Oh, berarti watis aina berarti. Naam, watis nya dia maf'ulun bih juga. Sekarang nih tufahnya. Tufahnya. Perhatikan, ini hitungan 99 ya. Ya. Berarti masih masuk ke hitungan 11 sampai 99 ya. Ya. Baik. Tamyiznya harus apa tadi? Harus mansub. Mufrad mansub gitu ya. Mufrad mansub. Tufah ini mufrad bukan? Bukan. Ini aku ke muzakkar, aku ke jamak. Kan jamak muzakkar. Hah? Jamak takdir. Tufah. Tufah. Tufah itu mufrad muzakkar. Kan harus mufrad. Nah, mufrad. Mufrad. Apa maksudnya mau tufahah, mau tufahatun gitu pakai ta marbutah? Tufahan. Nah, tufahan gitu ya. Nah, jadi tufahan. Ini tufah sudah mufrad ya. Jadi tufahan. Atau mau pakai tufahatun boleh, silakan. Mau ta marbutah silakan. Enggak masalah ya. Jadi akal tu tis'atan wa tis'ina tufahan. Saya makan 99 apel. Mafhum ini? Mafhum? Tunggu, yang tis'atan yang dulu tadi Ustaz, bukannya tis'atin tadi apa? Kenapa? Akal tuh tis'atan. Nam tis'atan. Oh, karena maf'ulun bi. Na'am maf'ulun bi. Wa tis'ina juga sama. Wa ini kan waw atof ya. Ya. Iya. Wa tis'ina berarti dia sama objek juga. Tufahan karena dia tamyiznya. Tamyiz untuk 99 itu harus mufrad mansub. Iya. Mafhum sampai sini seru ya ini. Ini penting juga. Berarti baru sampai nomor 2 ya. Nanti nomor 3 gampang ya. Kalau ada 100, 2 alf, mi'ah wa alf. Jadi 100 dan 1000 dan seterusnya. Maksudnya 100, 200, 300, 400, kemudian 1000, 2000 itu. Nanti insya Allah pekan depan. Ada pertanyaan dulu ini untuk 1 dan 2. Berarti ana ulangi lagi, tamyiz itu adalah isim nakirah yang menjelaskan isim sebelumnya yang mubham, yang belum jelas, ya. Kemudian yang pertama pembagiannya itu tamyiz dat atau mufrad, ialah yang menjelaskan isim mubham yang terlafalkan, yang menjelaskan isim mubham yang diucapkan, gitu. Pertama yang kita bahas yaitu a'dad, al-a'dad dari 3 sampai 10. Bilangan 3 sampai 10. Tamyiznya harus menggunakan kata jama dan majrur. Kemudian yang kedua, al-a'dad min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina. Berarti bilangan dari 11 sampai 99, tamyiznya mufrad mansub. Itu aja dulu. 2 ini. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Mafhum ini tamyiz? Mafhum ya insyaallah ya. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke nomor 3 insyaallah. Ustaz tadi contohnya tolong dikirimin foto screenshot. Nah, screenshot nanti screenshotnya. Tapi cukup ya. Nah, berarti kita cukupkan aja untuk hari ini insyaallah. Pekan depan kita teruskan ke nomor 3. Kasih tanda ya, kasih tanda nomor 3. Ya, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.